Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini teman singkat aja, karena saya cuma mau melengkapin yang tadi, ya, yang preaching, itu pesan-pesan terakhir mengenai murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya. Jadi ini makanya tuh sebetulnya ini untuk anak muda sama orang Kristen muda, anak ya, sama yang dewasa. Ini kalau yang masih anak itu nggak ngikut Tuhan sebetulnya, percaya tapi nggak ngikut Tuhan, gitu loh. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah, ya. Ya, Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Jadi dia itu sebetulnya adalah kan matinya menderita ya, tapi sebetulnya itu keinginan Petrus. Petrus pun ingin seperti itu, mau masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Itu kan dia punya kata-kata sendiri. Ini akan terjadi, gitu loh. Ya, jadi bukannya Petrus semua murid mati kayak gitu, enggak. Dari murid Tuhan Yesus cuma dia. Tapi satu ini yang matinya kayak di kayu salib. Tapi memang dia mau seperti itu. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada ikutlah aku. Ya, jadi ini semuanya digenapin. Ya, Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Berarti dia akan menjadi bersama dengan Yesus toh. Dan itu adalah dia mengasihi Tuhan Yesus seperti itu. Dan ikutlah aku. Dia bisa ngikut. Jadi Petrus menggenapi semua ketiga-tiganya. Baik dalam kematiannya pun. Dalam hidupnya, dalam kematiannya. Karena tadi dia sudah menerima pewahyuan atau sudah mengerti ya kebesaran kasih Yesus kepada dia. Ya, lalu berikutnya Yesus telah berhasil membuat Petrus benar-benar menjadi muridnya. Dapat melayani orang lain seperti Yesus, dapat mengikuti Yesus bahkan sampai mati dan tidak pernah lagi menyangkal Yesus. Tidak pernah lagi. Ya. Ya. Apa? Nggak pernah gagal. Bahkan yang paling berat nih ya, dapat melayani orang lain seperti Yesus. Jadi itu yang waktu itu ada banyak mukjizat, ya banyak mukjizat dan bisa menyampaikan kebenarannya dan bisa memimpin gereja mula-mula. Itu murid Yesus. Dan itu namanya mengikuti Yesus dan tidak pernah menyangkal. Sebetulnya menyangkal yang paling gampang. Dia bisa ini loh, melayani orang lain seperti Yesus. Dan ikut sama Yesus. Ini Petrus. Seperti itu. Jadi sebetulnya karena sebenarnya bukan Petrus yang hebat, tapi kayak begitu. Jadi semuanya jadi mudah. Ya, lalu berikutnya. Ketika Petrus berpaling, nah ini ya, yang saya bilang tadi di preaching, Petrusnya berpaling gitu, lihat ke belakang. Seperti Yesus lihat Petrus. Lihat ya, ini katanya aja nih ya, pada waktu itu, Petrus itu setelah dapat pewahyuan, Petrusnya sudah seperti Yesus gitu loh. Gini, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus, Yohanes, sedang mengikuti mereka. Jadi Yohanes saja yang tadinya dekat, itu kalah dekat sama Petrus. Ya, jadi waktu itu Petrus menjadi murid Yesus yang pertama. Saat itu Yohanes mengikuti Yesus dan Petrus saat itu untuk sesaat. Ya. Tapi nanti dari setelah Petrus yang paling cepat Yohanes. Cepat sekali Yohanes. Cepat gitu. Makanya tadi waktu mujizat emas dan perak tidak kupunyai, apa yang kupunyai kuberikan padamu. Ya, itu bersama Yohanes. Langsung. Yohanes cepat sekali.
baru yang lain-lain. Petrus dulu. Banyak orang lihatnya kan Petrus gagal gitu ya, betul. Tapi Petrus itu yang pertama menjadi murid Yesus sebenarnya. Baru habis itu Yohanes. Dan baru itu nanti yang lain-lain. Oh, mesti pakai bahasa Gerikanya. Itu di Bible Hub aja. Di Bible Hub.com atau itu kan free. Itu masuk lihat aja di ayat itu. Kalau itu lihat yang Gerikanya. Greek. Jadi kan ada macam-macam translation yang Greek. Greek mana aslinya? Greek. Jadi kalau misalnya di Yohanes 15, kita masuk situ ya, di Bible Hub ya. Itu tuh masuk ke situ, itu yang gratis, Pak. Yohanes 15 gitu ya. Itu kita lihat ya. Ayat 12 gitu ya. Itu agape, tulisnya agape gitu loh. Ditulisnya, bahasa itunya aslinya agape. Gitu. Agapau. Agape kata benda, agapau kata kerja. Kalau itu. Agape kata benda, agapau kata kerja ya. Jadi ini langsung lihat ya. Seperti itu. Nah ini ya, sekarang yang berikutnya yang ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya, apa yang terjadi dengan dia ini? Dia itu si Yohanes. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Ya. Nah ini artinya apa? Murid Yesus, ya, hubungannya pribadi sama Yesus. Nggak ada tengah-tengah. Jadi apa gini, jika aku mendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya Yohanes nantinya akan mengikut Yesus, bukan Petrus. Gitu loh. Tapi engkau ikutlah aku. Ngerti nggak? Pribadi toh. Gitu. Pribadi. Jadi sifatnya pribadi. Ya. Nanti kita lihat. Pribadi. Nah, ini terus ya. Ini sifat murid Yesus. Ayat 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Yesus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jika aku mendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya. Dialah murid yang semua ini dan yang telah menuliskan kita bahwasanya. Jadi ini ya, murid Yesus itu akan hanya bersaksi apa mengenai Yesus. Gak ada saksian yang ini. Yesus yang bekerja dan dimuliakan. Begitu. Yohanes tuh hanya memberikan semua kesaksian mengenai ini. Yesus semua yang bekerja. Jadi dia nggak bilang ini loh muridnya ya. Dia nggak bilang ini tafsiran gitu. Yang ada cuma kesaksiannya gitu. Yang disampaikan tuh kesaksiannya. Gitu loh. Ya. Bahwa semua itu dia menyaksikan. Gitu. Menyaksikan apa? Yesus yang bekerja seperti itu. Yesus yang hebat. Lalu berikutnya, ya, kesaksiannya itu benar. Jadi hanya memberikan kesaksian yang meninggikan Kristus. Nggak tambah-tambah. Kesaksiannya benar, nggak ditambah-tambah. Ya. Slide terakhir, nanti kita bisa ngomong. Masih banyak lagi hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tuh. Mengacunya cuma kepada Yesus. Murid Yesus tuh nggak bilang, dia begini, dia begitu, segala. Itu tuh, ya.
Tetapi jika semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi murid Yesus itu hanya menyaksikan pekerjaan Yesus, ya. Dan ini yang ditutup. Injil Yohanes ditutup ini. Murid Yesus akan melihat di dalam hidupnya pekerjaan Yesus sangat besar. Garanti. You jadi murid, you akan melihat pekerjaan Yesus yang gitu itu ya, itu sangat besar. Seperti Yohanes. Dia kan melihat toh pekerjaan Yesus. Ini kan udah nulisnya udah tua nih Yohanes. Pekerjaan Yesus yang dia begitu banyaknya yang dia ya, jadi pekerjaan Yesus sangat besar. Murid Yesus itu akan melihat pekerjaan yang sangat besar dari Yesus. Dan ini ya, ini yang kebahagiaan yang paling utama dari murid Yesus. Bisa melihat pekerjaan Yesus yang luar biasa. Orang dunia nggak bisa. Murid Yesus akan bisa lihat. Dia bisa lihat. Gitu. Itu pada waktunya itu ya. Itu yang apa? Paling sukacitanya, paling tinggi. Sukacitanya tinggi. Melihat Yesus bekerja melalui kau dan di sekelilingmu. Tuh, gitu. Itu nanti di kisah Rasul-Rasul akan kita lihat. Ya, jadi itu yang terakhir. Makanya itu terakhir ini cuma ngelengkapin, pan yang dalamnya tadi yang saya preaching, ini cuma ngelengkapin aja, selesai. Itu yaitu semua yang bekerja Yesus, murid Yesus hanya memberikan kesaksian mengenai apa yang Yesus lakukan, dan murid Yesus itu akan melihat pekerjaan Yesus besar. Di dalam dia loh, atau di sekeliling dia. Gitu. Akan lihat. Ya, sekian dari sini, udah. Cuman begitu aja. Yang terakhir. Jadi itu terakhirnya di closingnya itu dengan itu. Murid Yesus akan melihat pekerjaan Yesus sangat besar, karena dia bisa bersaksi dan seterusnya. Dan tidak ada habis-habis. Lalu nanti masuk ke kisah para rasul. Ya. Di situ kita akan lihat bagaimana yang pertama, murid Yesus yang pertama adalah Petrus, yang tadi toh. Kemudian langsung Yohanes ikut, cepat sekali. Makanya waktu penyembuhan orang yang lumpuh, itu Petrus dan Yohanes. Tapi yang bicara masih Petrus, tapi berdua. Ya, seperti itu. Dan kemudian waktu Petrus dan itu dipanggil oleh agama karena penyembuhannya tadi itu oleh siapa majelis agama waktu itu di Acts 3 itu nanti kita lihat itu, tapi nanti ya kok banyak. Itu Petrus yang berkhotbah, ya, seperti itu. Ya, waktu ditangkap juga. Petrus sama Yohanes. Tapi nanti begitu masuk ke gereja mula-mula, ya, udah terjadi, yang jadi murid lebih dari Petrus dan Yohanes. Jadi itu urutannya. Waktu di Yohanes 21 itu Petrus duluan. Yohanes di belakang. Begitu penyembuhan, ya, penyembuhan apa itu? Yang lumpuh itu Petrus dan Yohanes. Waktu diadilin sama agama, Petrus dan Yohanes.
Dan habis itu gereja mula-mula diberkati, itu yang ngatur sudah murid-murid. Jadi kalau liatin tuh pertumbuhannya dari 1 jadi 2, terus jadi banyak. Terus jadi banyak lagi. Kalau tapi saya nggak terusin ya, sampai nanti di itu Yohanes kisah 4, masuk kisah Rasul 5, Stefanus, segala macam, itu jadi dari Petrus, menjadi Petrus dan Yohanes, ini muridnya loh, belum gerejanya loh. Muridnya dulu yang penting. Petrus dan Yohanes, terus menjadi murid-murid yang lain, Yahudi semua, habis itu Yahudi dan non-Yahudi. Itu kelihatan. Tek, tek, tek. Tapi dimulai yang tadi, pewahyuan tadi. Dari pewahyuan itu melahirkan Petrus, kemudian Yohanes jadi murid juga, kemudian murid-murid lain jadi murid yang benar juga, kemudian itu misi orang Yahudi ya, habis itu non-Yahudi juga jadi. Hebat ya, kisah Rasul, kisah para murid. The Book of Acts. Itu 3, 4, dan 5. Jadi saya preaching sampai 4 aja. Itu begitu. Cuma mulainya cuma dari sini. Cuma dari tadi itu. Menerima kasih. Agape. Ya, tapi kan lain ya. Begini Pak. Kalau orang dibilang, kamu menerima kasih Tuhan. Ya. Saya menerima kasih Tuhan. Iya. Bentuknya apa? Petrus juga tahu. Tuhan mengasihi. Tapi bentuknya apa? Dia kan nggak sadar. Karena dia nggak ngerti. Ya. Makanya, jadi gini. Murid itu mengerti. Kalau dia nggak ngerti, ya belum ngerti. Murid itu namanya murid. Murid itu punya hati yang sama dan mengerti. Ya, nggak Mbak? Kalau mempelai itu punya hati tapi nggak ngerti atau belum ngerti mempelai. Kalau murid tuh namanya murid gitu loh. Murid kan belajar loh. Jadi mengerti. Nah, si Petrus dia bilang dia tahu Tuhan mengasihi. Dia tahu. Iya toh? Tapi waktu awal dia pikir secara hukum kasih, dia pikir dia harus mengasihi dengan agape. Iya toh? Kan enggak. Yang kedua, pikirannya dia cuma bisa philo, dia lebih jujur. Tapi udah cukup. Sebetulnya cukupnya bukan filonya. Cukupnya karena cuma menerima. Nah, dia ngerti. Nah, itu bedanya di situ. Nah, mengerti apa? Ya. Ini orang Yahudi itu udah lebih cepat tahu tapi karena didikannya ya dari tabut perjanjian. Ya. Di mana Tuhan hadir, tempat itu diberkati. Jadi nggak Pak? Makanya waktu Petrus bilang, ngerti ya, dia bahwa dia itu bisa bersama-sama dengan Yesus. Do you love me more than this? Gitu ya. Jadinya tuh, apakah kau tuh bisa bisa mengasihi Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan? Itu otomatis dia tahu di otaknya kalau dia bersama dengan Tuhan, itu artinya dia bersama dengan berkat Tuhan. Karena di mana tabut perjanjian ada, selalu diberkati. Dan kalau dia bersama dengan Tuhan, di mana dia berada, karena jadi satu, sekelilingnya juga diberkati loh, orang lain. Itu pengertian itu. Jadi nggak Pak Daniel? Jadi kalau saya generik, Tuhan mengasihi. Yes, apa maksudnya? Ini maksudnya. Kalau maksudnya, kasih Tuhan itu agape, sehingga kau bisa bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, artinya kita selalu diberkati dengan berkat kerajaan surga dan berkatnya Tuhan yang luar biasa, dan bisa memberkati orang lain dengan berkat yang sama. Itu baru yang bersama-sama dengan Tuhan loh. Itu yang kalau di gereja, yang di karismatik pun, itu masih panggilin Tuhan untuk datang tuh. Terus penyanyinya tuh minta kehadirat Tuhan datanglah, hadirat Tuhan datanglah. Lu sustain. Kamu cuma menerima agape, otomatis. Jadi ya,
Padahal kan kalau lihat di KKR, semuanya minta hadirat Tuhan toh. Berarti dia tahu nggak Tuhan mengasihi? Tahu, orang Kristen tahu. Ngerti nggak bahwa kasih Tuhan itu termasuk bahwa Tuhan itu pegang kamu. Artinya dia bersama dengan kamu. Artinya dia di tempat yang sama dengan kamu. Artinya kamu berada di dalam berkat Tuhan. Dan artinya orang lain yang dekat kamu juga berada di dalam berkat Tuhan. Tahu nggak? Ngerti nggak? Itu seperti itu. Itu yang dia ngerti. Ya kalau lu ngerti. Makanya waktu penyembuhan orang yang lumpuh, bilangnya apa? Percaya kasih Tuhan. Nggak bicara yang gitu tuh, Petrus. Apa ngomongnya? Kan disamperin toh, minta ini, minta charity, minta uang untuk dia bilangnya apa? Belum, pertama kali bukan itu. Look at us. Dia bilang, lihatlah kepada kami. Tuh. Kasarnya Pan Petrus sama Yohanes berada di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu ada kasih agape, di tempat Petrus dan Yohanes diberkati. Dia bilang, look at us. Tuh. Kamu kemari tuh. Gitu loh. Look at us. Kamu kemari. Apa lihat ke saya. Jadi kamu dan saya jadi satu. Ngerti ya? Baru dia ngomong pasan perak. Tuh. Tangkap nggak Pak? Jadi kasarnya cara memberkatinya, cara Petrus dan Yohanes memberkati orang yang minta-minta di depan bait Allah, itu bagaimana caranya? Hei, lihat gua. Jangan minta duit gua. Look, jadi don't look at ini, lihat, be with one, with us. Oh, sembuh tuh. Anggap nggak? Karena Petrus, makanya saya bilangin, ini dalamnya Bible. Sebelumnya kakinya kotor. Karena pikirannya untuk bersama dengan Yesus, lu mesti mengasihi dengan agape. Ngerti nggak? Itu kaki kotor. Ini kaki kotor kan bukan dia aja kotor loh. Dianya udah disayang Tuhan. Kaki kotor itu kan berarti dia tidak bisa melayani. Kenapa tidak bisa melayani? Karena kamu memakai kasih agape untuk melayani orang lain yang kamu tidak punya. Jadi kamu pakai kotor untuk melayani orang lain. Nggak bisa. Mesti dibersihin. Tuh. Caranya dibersihin gimana? Tuhan Yesus menyatakan kasih agapenya kepada Petrus. Sehingga Petrusnya ngerti bahwa saat dia gagal mengasihi kasih agape ke Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kasih agape kepada dia. Kasih agape itu yang memegang Petrus. Karena kasih agape itu yang megang Petrus, Petrus berada bersama dengan Tuhan. Dan karena Petrus berada bersama Tuhan atau berada di dalam hadirat Tuhan, itu kalau bahasa karismatik gitu ya, itu berada bersama Tuhan, tempat di mana Tuhan berada, abut perjanjian, tempat itu selalu diberkati. Ngerti ya? Kalau orang lain masuk ke situ juga diberkati. Makanya dia ngomong ke yang lumpuh, look at us. Dalam nggak Bible? Jangan lihat ininya, jangan lihat berkatnya. Look at us. Kalau orang yang ketipan kayak dia show off. Ini ya, lihat nggak? Look at us. Masuk kemari. Tempat gua berada diberkati. Otomatis. Yang tajamnya di situ. Jadi makanya itu waktu look at us. Emas dan perak tidak kumiliki, tetapi apa yang kumiliki kuberikan padamu. Dalam nama Yesus Nazaret berjalan begini. Ngerti nggak? Sebetulnya orang itu ditarik sama Petrus masuk ke dalam
tempat yang sama bersama Petrus dan Yohanes, yaitu tempat di mana Tuhan ada, karena kasih agape-nya Tuhan diterima oleh Petrus dan Yohanes, di tempat itu mukjizat. Sebetulnya masuk ke situ. Kuberikan padamu. Kenapa? Yang terima kasih agape siapa? Petrus dan Yohanes. Kasih agape itu apa? Melimpah kepada kemana-mana. Orang itu masuk ke dalam hadirat yang sama. Ke dalam tempatnya Petrus dan Yohanes, orang itu disembuhkan. Dan, tuh, nangkap nggak dalamnya Bible? Kalau sequence-nya itu begitu. Jadi kalau bukan imannya Petrus setinggi langit, enggak ada hitungan itu. Hah? Bukannya, wah dia hebat. Enggak. Hebatnya apa? Kasih agapenya yang hebat. Setia megangin Petrus dan Yohanes supaya bersama dengan Tuhan. Dan karena itu otomatis di mana Tuhan ada, tempat itu kudus dan diberkati. Dan orang lain yang ke situ, mau ke situ, juga sama. Mujizat terjadi. Lihat ya, kalau you nggak liatin dari one, saya mesti bukain dari awal. Dicuci, terus menyangkalnya bagaimana, waktu ngomong. Ya tahu yang waktu ngomong itu siapa? Hamba perempuan tuh yang bilang, kamu bersama dia, kan anak kecil perempuan. You kira kebetulan di Bible? Anak perempuan. Perempuan itu apa? Gereja. Anak kecil itu apa? Anak kecil. Siapa? Ya orang gereja yang masih belum matang. Kegagalan Petrus dia nyangkal kepada orang itu. Bukan hanya itu, seharusnya dia bisa bimbing. Ngerti nggak? Dan kepada anak kecil yang dibimbing itu, cara bimbingnya gimana? Dikuliahin. Nggak bisa. Nangkap nggak? Anak kecil, baby, orangnya lumpuh, kakinya nggak bisa jalan, melarat, ngerti ya? Lu kuliahin. Lu mau kuliah apa? Orang lumpuh, nggak punya duit, lu kuliahin apa? Ngerti ya? Percaya Yesus, nanti lu selamat. Percaya Yesus, lu disembuhin. Gitu. Mana bisa? Yang Petrus lakukan, kemari ke gua. Gua diberkati kasih agape yang melimpah. Lu kemari, lu dapat. Oh, lain nggak? Bukan NATO. Apa action dulu, baru orang itu percaya. Nangkap nggak? Kecaplah dan lihatlah. Nangkap nggak loh? Itu dalamnya tuh. Makanya yang pertama adalah rawatlah anak dombaku. Anak tuh, anak umur 3 tahun, umur 2 tahun, lu jangan mau kuliahin apa? Ini gue jadiin yang belum kawin ya. Nanti lu punya anak, lu anak berapa tahun lu mau kuliahin gitu. Nggak bisa lah. You prove it. You kasih makan, lu kasih susu, lu kasih minum, lu ya. You prove it. Lepas dia percaya. Nangkep gak you? You nikmati. Itu makanya yang pertama, murid Tuhan, yang pertama, mampu memberkati orang lain melalui hadiratnya. Kalau orang itu nggak mau ke dia, nggak apa-apa loh. Nggak sembuh. Nangkap nggak? Kalau orang lain itu, makanya Pak Yesus bilang kirim dua-dua ke rumah-rumah. Kalau ditolak, ya sudah. Bukan kamu, bersihin kakimu. Selesai toh? Tapi kalau diterima, salam. Tempat kamu hadir, diberkati rumah itu. Nangkap nggak? Apanya yang diterima? Orang murid itu dua, kirimin dua-dua ke dalam rumah kelilingan. Karena di mana murid itu jalan, tempat itu diberkati. Seperti Abraham. Gila nggak Bible? Pesannya kedua. Pesannya nanti belakangan. Terima murid itu, tempat itu diberkati. Sampai mukjizat. Gila nggak? Karena kasih agape-nya Tuhan, yang bersama dengan murid,
memberkati tempat di mana murid berada sampai tapi berkatnya tuh limpah. Makanya ini bukan pengajaran untuk mempelai. Kalau mempelai menerima kasih Tuhan, nggak cukup. Ini murid nggak bisa. Murid itu menerima kasih Tuhan yang melimpah. Pakai apa? Ini badannya loh. Ininya nggak bisa preaching gitu loh. Nggak? Pakai dirinya aja udah nyamber. Di mana dia hadir, dia berkati. Tuh, dalamnya Bible. Ngerti nggak? Yesus kira gimana? Main dap begini aja, berkati pakai fisik badannya aja. Pakai kehadiratnya dia aja. Itu murid juga sama. Kenal nggak? Murid Tuhan. Cuma jalan-jalan berkati. Makanya disebutin ini, gua nggak tahu di kapan tuh. Pakai bayangannya aja orang sembuh. Ya toh? Ya toh? Lu pikir bayangannya? Hah? Bukan sapu tangan, bukan bayangan dirinya itu. Kasih agapenya melimpah di kelilingnya. Mau dibayangan kayak nggak mau bayangan, nggak ada matahari, nggak ada bayangan juga nggak apa-apa. Mana ya? Karena hadirat Tuhan kan bersama-sama dengan dia. Gimana? Nah itu kalau untuk orang Yahudi kayak Petrus, Yohanes langsung tahu. Kenapa? Di dalam tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu Obed, Edom. Iya, itu pun di mana diberkati. Di Yerusalem diberkati. Dia tahu tuh. Di perjanjian lama toh, di mana tabut perjanjian Allah ada, tempat itu diberkati. Di mana Allah hadir, tempat itu diberkati. Meskipun Obed Edom. Mana ya? Itu dia tahu. Makanya, nah ini kontekstual. Tapi begitu, dia tuh udah ngerti si Petrus. Itu makanya waktu bersama-sama dengan dia, kalau kita bilang, oke, kata-katanya cantik ya, bersama Yesus, ku menang, begitu ya, ya. Lo ngerti nggak? Artinya itu loh, fisiknya. Bersama Yesus, artinya Yesus bersamamu, tempatmu berada, diberkati. Dan ini kasih agape yang melimpah, orang yang dekat lu nyamber, asal dia diberkati juga. Bukan lu punya iman, bukan lu punya ini. Hadirat Tuhan. Baru ngerti ya? Tuh dalam ya. Murid tuh. Yang mau jadi murid tuh. Kalau mempelai nggak tahu. Mempelai cuma terima sendiri. Kalau murid tahu. Yang diterima itu melimpah. Karena tuh itu. Jadi orang yang masuk dalam hadirat murid diberkati juga. Bukan karena muridnya, karena kasih agapenya melimpah. Makanya Petrus bilang, look at us. Dia pakai apa? Look at us. Us itu siapa? Peter and John sebagai murid. Lihat kita orang murid. Lalu dia kan pikir chain-nya. Dia bilang, look at pribadi. Look at us. Dan, oh, itu baru yang pertama lu. Tend my lamb lu. Lu baru yang pertama lu. Merawatlah dombaku. Jadi understand kata itu. Itu kalau yang orang bilang Alkitab toh jelasinnya mesti Revelation Tuhan sendiri. Ini kalau yang nggak ngerti di kejadian kisah para rasul, makanya saya sampainya sampai situ. Prakteknya merawat domba itu apa? Kata itu lu nggak powerful. Rawatlah dombaku. Oke. Gitu toh? Apa tuh rawat? Hah? Simakan. Iya, lu pikir aja kekuatan diri lu sendiri keluar. Itu adalah rawat domba, itu adalah kasih agapenya Tuhan nyamber. Terus yang sehingga itu waktu Petrus berkhotbah, dia bilangnya apa? Emas dan perak tidak aku punya. Artinya apa? Gue nggak pakai kekayaan dunia. Kekayaan dunia emas dan perak. Tapi yang aku pakai bukan kekayaan dunia. Yang ku miliki, kasih agape, bukan kekayaan dunia. Itu maksudnya. Silver and gold I have none. Artinya kekayaan dunia saya nggak pakai. Nggak punya dan nggak pakai. Ya, karena nggak punya ya nggak bisa pakai.
pikir ya. Ini lu pikir ya. Itu orang kan minta duit. Lu pikir ya logikanya. Tahun ini pan pinter nih. Tanah. Tahun ini lu pan pinter. Mana? Ya? Lu tahu ya, yang tadi saudara semua bilang, minta duit. Tuh. Tapi masalah dia apa? Lumpuh. Lu dapat duit satu hal, butuh. Lumpuh lu another hal ya. Si Petrus ngomongnya apa? Lihat saya, gitu. Lihat kita. Emas dan perak tidak kumiliki. Artinya kan si orang tadi kan carinya kekayaan dunia toh untuk dia hidup. Benar nggak? Tapi apa yang kumiliki kuberikan padamu. Ya, berarti bukan kekayaan dunia. Dalam nama Yesus berjalanlah. Loh, minta duit, jalan. Urusannya apa kekayaan dunia? Punya duit 5 keping emas dan perak dengan berjalan. Nggak ada tuh. Jadi yang Petrus dan Yohanes kasih apa? Kesembuhan. Lain tuh. Nggak dia. Mintanya duit. Jawabnya nggak punya duit. Dan nggak pakai duit. Tapi pakai kasih Tuhan. Dan yang diberikan kesembuhan yang bisa buat orang itu bisa cari duit. Cuman pakai hadirat Tuhan membuat orang itu yang tadinya lumpuh bisa kembali normal. Kasih agape. Itu. Yang emas dan perak tidak bisa lakukan. Loh, lu mesti orang lumpuh ada duit juga belum tentu bisa zaman itu ya. Zaman sekarang ya gua nggak tahu. Zaman itu bisa orang lumpuh bisa jadi sehat, belum tentu loh. Zaman sekarang ya belum tentu. Zaman itu tidak bisa. You understand? Ten my lamb standar yang pertama. Belum sampai kedua ketiga lo. Gue bilangin lo. Ten my lamb atau rawatlah anak dombaku. Kedua adalah shepherd my sheep atau pimpinlah ini. Yang ketiga, tend my sheep. Ini gue kasih tau ya meaningnya. Yang pertama, anak kecil, lu bikin mujizat supaya anak kecil tuh udah tua-tua ya. Itu yang orang yang itu umur 40 tahun. Atau lebih dari 40 tahun disebutnya itu. Yang tadi itu, yang lumpuh itu lebih dari 40 tahun. Nah, Mbak, itu dirubah atau yang seperti itulah jemaatnya juga begitu bisa. Itu dirubah jadi mandiri dan hebat. Pakai bekal kerajaan surga. Tuh, itu murid punya. Itu baru satu. Yang kedua, mimpin. Supaya mereka mengerti kasih Tuhan. Mengerti mempunyai kasih. Jadi terima dulu, kecaplah, kemudian lihatlah Tuhan baik. Itu ya. Yang ketiga, ya, apa? Saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Kan jadi gini, yang sakit, yang ini jadi gede, kemudian mengenal Bapak, kasih Tuhan, berikutnya apa belum kelar? Mengasihi satu sama lain seperti murid. Bukan mengasihi gitu loh. Mengasihi dengan kasih Tuhan ya, dengan tanah perjanjian, dengan itu. Ini ketiga. Nih, murid itu gitu. Membuat yang orang lain diberkati seperti diberkati dari Tuhan. Membawa berkat Tuhan melalui hadirat Tuhan. Yang kedua, membawa orang tadi supaya jadi hatinya bisa mengasihi Bapak. Yang ketiga, orang ini bisa saling mengasihi dengan kasih Bapak. Itu job desk-nya murid panggilan 3 tuh. Membuat orang lain menikmati berkat kerajaan surga. Yang kedua, membuat orang lain mengerti kasih Tuhan, kasih Bapa. Yang ketiga, membuat orang lain bisa mengasihi satu dengan lain dengan kasih Bapa. Nah, itu job desk-nya murid lo. Petrus lakukan lo. Makanya lu lihat hebat enggak lo? Lu satu aja lo. Cobain lo. Tuhan bawa, tiga-tiganya lulus. Tiga-tiganya bisa. Karena muridnya, Tuhannya akan membuat bisa. Iya, yang bekerja. Nanti makanya ini ceritanya orang yang gagal, yang dipanggil murid,
ya, diutus murid tapi gagal. Ya toh? Sebagai murid, bukan sebagai orang percaya loh. Dia percaya itu. Ya itu namanya Petrus. Terus Tuhan dikasih pewahyuan supaya dia berhasil. Nanti di Kisah Rasul-Rasul, nah lu lihat dia berhasil. Dan dia berhasil bukan hanya dia loh, nyabet kiri kanan loh berhasilnya. Karena itu kan dia toh, memurid-memuridkan toh. Menjadikanlah semua bangsa muridku. Jadi waktu panggilan di Matius 28, ya toh, pergilah, baptislah mereka dalam, ya toh, dan ajarkanlah mereka, ya toh, jadikanlah mereka muridku toh. Jadi Petrus hanya bisa berhasil jadi murid Yesus setelah dia bisa memuridkan orang lain menjadi seperti dia. Berhasil. Kalau murid nggak bisa memuridkan, ya lu mesti kurang. Tapi nggak apa-apa, bukan ini. Nanti Tuhan Yesus akan bikin berhasil. Sampai 3 tadi. Yang tend my sheep. Boro-boro jadi murid. Orangnya lumpuh semua. Itu mesti dirawat dulu, diberkati dulu oleh murid Tuhan. Kemudian setelah dia sehat, baru dia mesti diajarin untuk mengerti kasih Tuhan dan seterusnya. Punya hubungan sama Bapak. Udah, habis itu dia jadi murid dengan dia bisa mengasihi orang lain seperti Petrus. Itu tadi 3. Bersama dengan Tuhan, rawatlah domba-dombaku. Mempunyai hubungan kasih agape dengan Tuhan, toh, shepherd my sheep. Supaya dia juga, kalau lu nggak punya kasih agape, lu gimana mau ngajarin orang kasih agape? Ya toh? Yang berikutnya, tend my sheep. Sheep itu plural yang terakhir. Jadi itu apa? Jemaatnya saling mengasihi sebagai murid Tuhan. Berhasil. In 1.5 chapter. Gila di Bible. Kisah Rasul-Rasul. Baru bingung gak lu? Berhasil. Lu kira murid Tuhan jadi susah? Enggak, karena kasih agapenya yang dahsyat. Apa? Cuma nerima aja. Itu sampai dilakukan. Jadi murid Tuhan itu proof-nya adalah ujungnya nomor 3. Banyak orang lain jadi murid Tuhan juga melalui dia. Tend my sheep. Jadi dari yang lumpuh, udah tua bangka tapi lumpuh. Loh, itu yang tadi yang Rosma bilang itu tua bangka tuh. 40 ke atas dia bilang, ya. Udah gitu sampai jadi murid Tuhan tuh. Ya, dari yang udah tua dan gagal dan melarat dan sakit di dalam gereja, gitu ya. Loh, kan dia depan di bait Allah. Di tempat yang namanya beautiful. Tapi hidupnya kayak begitu. Not so beautiful. Di tempat itu. Sampai akhirnya menjadi murid Tuhan seperti Petrus tuh. Melalui kasih agape, kasih Yesus yang agape di dalam Petrus. Membuat mereka jadi seperti Petrus dan Yesus. Kasih agape Yesus membuat Petrus menjadi murid Yesus atau menjadi serupa dengan Yesus. Kasih yang sama membuat orang yang tua yang udah lumpuh dan miskin dan gitu, harga dirinya udah nggak ada, balik jadi murid Tuhan. Yang bisa memberkati orang lain. Tuh. Tangkap ya? Itu kisah Rasul-Rasul. Now you understand ya? Nah itu gue bilang, makanya jangan pikir, oh jadi murid Tuhan, udah dirusak agamawi sih. Masih ke pulau mati berdiri di sana. Siapa yang ngajarin lu? Yang Tuhan panggil pertama kali apa? Tuh di gereja tuh banyak yang lumpuh kayak begitu tuh. Anggap nggak? Seperti itu. Dan itu Tuhan bilang, bikin mereka bukan hanya sembuh. Kalau KKR, healing. Bukan itu. No. Higher standard. Bikin mereka menjadi seperti Kristus. Seperti murid Kristus. Itu standarnya. Kalau nanti depan saya preachingnya gue nggak bisa. Tapi gue udah nyampein gini. Karena banyak sih ya. 3 kali preaching. Itu satu chapter lewat dikit.
Kalau di Kisah Rasul-Rasul, 3 sampai 4 dikit, sampai 4 awal. Kira-kira gitu. Sampai 4 lah, 3 sampai 4. Cuma 2 chapter terjadi. Cuma 2 chapter. Yang dari tadi itu, yang udah lumpuh agamawi, lumpuh duit, lumpuh apa semua, jadi kayak terus dan Yesus itu pakai kasih. Oke, udah kita tutup. Lain kali nanti saya preaching yang murid praktek. Oke, mari kita tutup. Tuhan, terima kasih atas segalanya karena Kau sungguh besar, Kau yang mengasihi, Kau yang memberkati semuanya dengan mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.